Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis matriks. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk video kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis matriks. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal jenis-jenis matriks. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anakku sekalian dapat menuliskan hasil transpos matriks. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian matriks, mengenal apa itu ordo, apa itu elemen, apa itu kolom, apa itu baris. Dan sekarang kita harus mengetahui tentang jenis-jenis dari matriks itu sendiri. Yang pertama ada matriks kolom dan matriks baris. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira kalau melihat matriks A ini matriks kolom atau matriks baris ya? Nah, betul sekali ya. Jadi ini disebut matriks kolom ya. Yang mana matriks A ini ordonya adalah berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi ordo dari matriks A ini adalah 4 kali 1. Kenapa? Karena ada 4 baris dan 1 kolom. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Jadi berapapun jumlah barisnya, kemudian kolom hanya terdapat 1, maka matriks tersebut dinamakan sebagai matriks kolom. Jadi ini ya, bisa dilihat kesimpulannya tentang matriks kolom. Dan matriks baris sendiri itu adalah jika sebuah matriks B, kalau matriks B dan matriks R, pasti sudah bisa menebak ya, kalau ini adalah matriks baris. Ya, betul sekali. Jadi ordo dari matriks B ini adalah berapa? Betul sekali. Jadi ordonya adalah 1 dikali 4. Dan ordo matriks R ini adalah, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 baris dan 5 kolom. Sehingga anak-anakku sekalian tentunya sudah bisa menyimpulkan bahwa jika ordonya 1 kali N, maka matriks A disebut matriks baris. Coba deh kalian perhatikan, jumlah barisnya di sini cuma 1, ini juga 1, dan jumlah kolomnya itu ada bermacam-macam. Jadi N maksudnya ini ada sekian banyak jumlah kolom. Jadi kalau misalkan jumlah barisnya cuma 1, maka itu disebut matriks baris, dan kebalikan dari matriks kolom yang tadi. Yang kedua di sini adalah matriks 0. Nah, di sini sudah ada beberapa matriks ya. Ada matriks R berordo 2 kali 3 dan anggotanya itu adalah 0 semua. Begitu juga dengan matriks T, yang mana matriks T ini adalah ordo 3 kali 3 dan anggotanya juga adalah 0. Jadi semua anggotanya adalah 0. Jadi ibu yakin anak-anakku sekalian sudah pasti bisa menyimpulkan apa itu matriks 0, karena kita lihat di sini bersama bahwasanya semua anggota dari matriks 0 itu adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0, maka disebut matriks 0. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah matriks ketiga adalah di sini ada matriks M ordo 2 kali 2 dan matriks N itu ordonya 3 kali 3. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan ya pada matriks M ordo 2 kali 2 yang mana jumlah baris dan kolomnya itu sama. Kemudian selanjutnya kita lihat pada matriks N yang mana jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolom ada 3 juga, sehingga dinamakan ordo 3 kali 3. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu matriks A
mempunyai ordo M kali M, jadi maksudnya M kali M berarti jumlah baris dan jumlah kolom sama, maka matriks tersebut disebut matriks persegi. Iya, teman-teman, bisa dilihat kan dari contoh matriks M dan contoh matriks N. Oke, baik. Yang keempat adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu adalah sudah pasti dia berbentuk persegi ya. Dan coba kalian lihat Ya, matriks X dan matriks Y. Matriks X itu berordo 2 kali 2 dan matriks Y itu berordo 4 kali 4. Dan coba dilihat anggota-anggota atau elemen-elemen dari matriks X. Jadi yang berbentuk diagonal itu adalah, jadi ada satu ini ya. Jadi diagonal utamanya itu ada yang merupakan bukan 0. Jadi ini ya, diagonal itu yang ini berbentuk miring dan anggotanya itu bukan 0. Jadi kesimpulannya adalah matriks diagonal merupakan matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain adalah 0. Jadi inilah yang dimaksud diagonal utama sekurang-kurangnya satu yang anggotanya itu bukan bilangan 0 ya, dan anggota yang lain itu adalah 0. Selanjutnya adalah matriks yang kelima. Nah, matriks skalar adalah, ini bisa dilihat contoh matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadi pasti teman-teman sudah bisa melihat ya, karena ini adalah diagonal utamanya itu bukan 0 ya, jadi ada satu yang bukan 0 dan bisa dilihat bahwasanya yang bukan 0 itu adalah sama semua ya, ini sama, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di mana K adalah suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matriks tersebut disebut matriks skalar. Jadi syaratnya tadi adalah diagonal utamanya itu bukan 0 dan 1. Kenapa bukan 1? Karena kalau 1 lain lagi nama matriksnya. Sebentar kita bahas ya. Oke, ini dia pengertian matriks skalar ya. Sekarang kita masuk pada jenis matriks yang keenam, yaitu matriks identitas. Untuk matriks identitas bisa dilihat ya. Jadi di sini ada matriks I ordo 2 kali 2, matriks I ordo 3 kali 3, dan matriks I itu ordo 4 kali 4. Jadi diagonal utamanya itu anggotanya 1. Kalau matriks skalar tadi yang ini ya, persyaratannya kenapa harus bukan 1, karena kalau misalkan diagonal utamanya itu 1, maka disebut matriks identitas. Jadi kesimpulannya adalah matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1, bilangan 1 ya, maksudnya setiap diagonal utamanya adalah 1 dan bilangan yang lain adalah 0. Ini bilangan yang lain adalah 0, maka disebut matriks identitas. Nah, jenis matriks yang lain adalah, atau yang terakhir adalah matriks transpos. Nah, kalau matriks A atau matriks transpos, matriks A ini ingin ditransposkan, maka yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian dan jadi ini ya, matriks A, misalkan matriks A mempunyai baris, ketika ingin kita transposkan, maka baris ini akan menjadi kolom. Seperti ini ya, misalkan. Jadi ini adalah baris ya. Ketika ingin kita transpos, maka baris ini akan kita tulis ke bawah, maka menjadi 5, 1, 0, 2. Seperti itu. Jadi ini barisnya tadi, ini baris menjadi kolom. Nah, selanjutnya adalah yang ini ya.
baris yang ini akan menjadi kolom yang kedua. Jadi baris kedua tadi akan menjadi kolom yang kedua. Berarti di sini adalah 0, minus 7, 1, 3. Dan sementara baris yang ketiga akan menjadi kolom yang ketiga. Seperti itu. Oke, mudah kan, bisa dipahami ya. Jadi ini dituliskan sebagai A transpos, seperti itu. Jadi kalau yang tadi matriks A itu berordo berapa? Betul, berordo 3 kali 4. Nah, ketika ditransposkan, A transpos itu akan berubah menjadi 4 kali 3. Akan berkebalikan. Yang tadinya 3 kali 4 ketika ditransposkan menjadi 4 kali 3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu matriks A itu barisnya menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Seperti itu. Nah, sebagai bahan latihan di rumah, anak-anakku sekalian, tolong perhatikan matriks B dan ada 4 pertanyaan di sini. Silahkan ya dikerjakan. Semoga kalian bisa mengerti. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.